Ya, menjadi. Ya. Oke. Untuk yang genitalia interna bagi siapa? Ovarium, uterus, terus dua palopi, apa lagi? Cervix, cervix, vagina. Kalau untuk yang eksternal, labia mayor, labia minor, clitoris, apa lagi? Oke, apa yang belum disebut sama kalian tadi? Placenta ya. Ini nanti kita ada jaringan placenta juga kita pelajari. Terus kemudian ada bagian mami ya. Karena kita bahas dari mulai yang genitalia interna dulu ya. Pertama kita bahas ovarium. Ini yang di depan kalian saya tampilkan adalah jaringan ovarium ya. Ovarium itu ada satu atau dua? Dua ya. Nah, ovarium ini bahasa awalnya namanya apa? Ovarium indung telur ya. Jadi tempat memproduksi sel telur atau oosit ya, sel ovum. Nah, sel ovum ini akan keluar, namanya prosesnya apa? Ovulasi ya. Nanti dia akan berjalan. Kalau ketemu sama sperma dibuahi akan menjadi zigot ya. Kemudian kalau misalnya memang terjadi kehamilan yang normal, akan implantasi di mana? Di endometrium ya. Oke, kita bahas untuk yang ovarium dulu. Ini adalah struktur dari ovarium ya. Kalau saya kasih lihat, dia ada lapisan luarnya ya, membungkus, kemudian ada lapisan yang di dalam ya. Kemarin terbagi menjadi apa bagiannya dek? Korteks dan medula ya. Untuk batasan antara korteks dan medula tidak bisa ada penegasnya ya, jadi nggak tegas untuk batasannya. Tapi kalau yang kita ketahui di sini, untuk bagian korteks itu ramai isinya ya, banyak sekali folikel-folikel ovarium di dalamnya dengan berbagai perkembangannya ya. Kalau untuk bagian yang medula ini kita bisa lihat di sini dia nggak terlalu banyak ya untuk folikel, dia lebih banyak ke jaringan ikat yang kaya akan suplai dari pembuluh darah. Kali ini mixnya kayak gede banget deh, ekornya kayak karaokean. Tapi jelas gak suaranya deh? Jelas ya? Oke. Ini adalah bagian korteks ya. Di sini ke bawah masih korteks. Saya lihat ya di sini banyak folikel-folikel. Dan ini ada stroma-stroma. Stroma ini adalah isinya jaringan ikat juga yang menyusun dari si korteks ya. Kita lihat dari bagian pinggir dulu. Nah, di sini. Jadi dibungkus dari bagian luarnya adalah epitel geminal ya. Epitel geminal ini merupakan epitel selapis kuboid ya. Kalau Anda bentuknya kuboid. Nah, kemudian di bawahnya ada jaringan ikatnya. Tulika, albumina. Ini membuat ovarium itu berwarna putih karena ada jaringan ikat albumina di sini. Kemudian di bawahnya lagi adalah stroma. Ini banyak sel-sel stroma, ada sel fibrosit dan yang lainnya ya. Dan di sini ada folikel, sel folikel. Nah, kemudian sel folikel ini bagian luarnya ini kalau untuk yang tampilan seperti ini adalah folikel apa namanya? Primordial ya. Folikel primordial itu bagian luarnya ini dilapisi oleh sel-sel folikular ya, epitel selapis gepeng ya, simple
squamous. Kemudian di dalamnya ada sitoplasma dan juga inti dari oosit, ya. Inti dari oosit ini kromosomnya nih bisa kelihatan di sini, ya. Nanti folikel-folikel ini akan berkembang ketika masa pubertas, ya, dan dipicu oleh berbagai aktivitas hormonal. Nah, maka akan berkembang menjadi setelah folikel primordial jadi apa deh? Folikel primer. Nah, yang unilaminar, kemudian ada yang multilaminar. Cara yang lebih jelas dulu. Nah, ini adalah folikel primordial yang lagi berkembang. Ini adalah folikel primer yang jenisnya unilaminar, karena di sini hanya satu lapis dari sel granulosa, ya. Ini masih sel selapis kuboid, ya. Tapi kalau dia udah banyak, kita lihat lagi. Ini luarnya masih dilapisi sama si ini, ya, epitel selapis gepeng. Ini juga, ini udah masuknya multilaminar. Ini juga, ini granulosanya mulai berkembang, ya, menjadi banyak. Gak cuma satu lapis kuboid aja. Ini oositnya di tengah, ya. Ini apa nih dek? Ini celah-celah yang karena proses pembuatan, tapi bukan antrum, ya. Kalau antrum dia letaknya di mana? Di belakang granulosa atau di depan? Di depan granulosa, jadi kata oosit, ya. Jadi ini masih folikel primer, ya. Setelah itu nanti berkembang lagi menjadi folikel sekunder. Datanya segini, ini adalah folikel sekunder. Di sini sudah mulai terbentuk apa deh? Antrum, yang isinya liquor folikel. Jadi cairan pada folikel. Yang nantinya ini akan apa deh? Ketika udah makin matur, oositnya kemana? Perginya ke satu sisi, ya. Nantinya kalau misalnya udah semakin matur, maka akan semakin luas nih si antrumnya, ya. Kalau ini masih terbentuk sedikit-sedikit, ya, masih penuh untuk sel granulosa. Tapi di sini udah mulai terbentuk apa di lapisan luarnya? TK interna, ada TK eksterna, ya. Ini TK eksterna, di dalamnya TK interna. Tidak ini lagi deh. Kalau untuk TK interna, kalian lihat ciri-ciri dari selnya itu beda sama sel granulosa. Sel granulosa ini kan inti sel besar-besar, ya, Den. Nih. Nah, ini nanti menuju dari ke antrumnya, ya. Tapi kalau untuk sel sel TK interna, ini kalian lihat sitoplasmanya banyak
ikat yang ada pembuluh darah ya di jaringan ikat sekitarnya untuk dialirkan ke aliran darah ya. Kemudian di sini ada TK eksterna, itu jaringan ikat. Ini masih TK internal. Oke, kita cari yang sudah matur ya. Ini juga masih sekunder nih, belum terlalu besar. Folikel yang sudah matur itu besarnya itu gede banget ya nih. Ya, beda ya ukurannya sama yang sekunder tadi. Ini antrumnya udah makin luas, ya. Kemudian berbatas tegas nih, ya. Kemudian udah terbentuk apa di sekitarnya deh, sel-sel granulosanya? Korona radiata. Tapi harusnya ini ada kumulus ooporus, cuma ini enggak kesambung, ya, ini terpisah. Tapi ujung-ujungnya nanti dia akan kalau mau di sekresi si oositnya ini dia akan ruptur ya. Satu sisi ini belum menuju satu sisi. Di sini ada apa? Di sini tadi saya lupa tulisan kalian di atas jama baru siga ya. Ini sitoplasma dari oosit nih, intisan dari oosit ya. Ini adalah korona radiata. Dia merupakan sel-sel granulosa yang mengelilingi dari oosit ya. Ini apa nih namanya? Antrum ya, isinya cairan folikel. Oke. Ini sel granulosa. Di sini ada TK internal, ini TK eksternal ya. Yang ada lagi ya yang lebih gede. Ini tapi nggak terpotong nih, nggak ke bawah ya. Ini juga folikel yang jadinya matur ya. Ini juga ini ada menjadi matur. Ini ya, ini adalah folikel matur ya, folikel diagram. Ini ada apa di sini? Cumulus ooporus ya. Jadi sel granulosa yang menyambungkan antara korona radiatanya ya, yang nantinya ketika dia ingin di lepas ya si oositnya ini, gitu. Jadi nanti lewat sini. Oke, menarik ya. Udah tahu perbedaannya ya kalau untuk masing-masing dari folikel ya. Tadi banyak yang salah nggak? Nah, ya, untuk folikel insya Allah kan benar ya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, ini adalah keadaan dari ovarium yang ada corpus luteum ya, dan juga corpus rubrum serta corpus albicans. Corpus albicans kita cari dulu sebentar. Ya, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan corpus luteum. Ini corpus luteum ya, tapi ini masih ada sisa-sisa. Masih ada sisa-sisa hemorasiknya nih ya.
Bedanya corpus luteum sama corpus albicans apa deh? Kalau corpus luteum dia ada sel luteinnya, ya. Ada yang granulosa, ada juga yang lutein TK. Yang mana itu granulosa dan lutein TK sebenarnya agak apa ya? Untuk lutein TK itu jumlahnya lebih sedikit. Ya, kalau yang granulosa lebih banyak. Ini adalah yang granulosa. Ya, ini yang dari si granulosa ya. Lutein TK warnanya lebih terang. Sebentar, dia nggak banyak jumlahnya. Kalau dilihat dari letaknya, sel-sel TK itu ada di mana deh? Di luar granulosa setelah granulosa atau sebelum? Jadi ini adalah yang lutein TK, ya. Nah ini granulosa. Jadi ada dua jenis sel ya. Ini juga ini corpus luteum juga. Corpus luteum itu gede. Ya. Ini kemungkinan juga tapi kalau bilang corpus albicans juga bukan. Ini adalah corpus luteum juga ya. Corpus albicans itu lebih putih. Kita nggak punya preparatnya. Ini corpus luteum beda ya. Ini folikel yang kurang bagus. Ini folikel juga ya. Oke, lanjut ke yang lain. Ya. Ini juga. Ini adalah dari si corpus luteumnya juga gede banget di sini. Ini sudah folikel yang matur sudah meninggalkan si ovarium ini, ya. Oke, kita lanjut ke tuba, ya. Tuba itu di mana sih, Dek? Saluran telur, ya. Jadi dia tempat nanti telur itu berjalan menuju ke arah uterus, ya. Jadi ada beberapa part-partnya, ada mulai dari fimbriae, kemudian dari apa lagi? Ampula, isthmus, sampai ke yang dekat sama uterus, ya. Gitu. Nah kalau ini adalah yang bagian di dekat-dekat ampula. Kalau isthmusnya udah nggak terlalu berliku-liku kayak gini ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada seperti segede itu. Ya, namanya saluran ya, pasti ada apa deh? Ada lumennya, ya, tempat nanti si ovum lewat sini nih. Kemudian di sini ada epitel yang menjorok ke lumen, ya. Kemudian di sini adalah bagian mukosanya. Kemudian di sini ada otot
polos dan ada meningkat adventisia ya pada bagian luar ya. Kita lihat di bagian mukosanya dulu. Ada dua jenis sel yang menyusun epitel di mukosanya. Ya, untuk sel-selnya sendiri itu dia jenisnya selapis silindris, tapi dia punya karakteristik yang khas. Ya. Kalian lihat ini adalah sel epitel selapis silindris ya. Di sini ada yang sitoplasmanya nonjol keluar. Itu dia adalah sel yang aktif untuk mensekresi zat ya. Ini adalah sel sekretory P, dan ada juga yang punya apa nih di atasnya? Silia ya. Jadi ada sel yang bersilia dan ada juga sel sekretory. Sel sekretory ini fungsinya untuk apa? Menutrisi dari apa deh? Ngasih nutrisi buat si oositnya ya, yang lagi jalan ke arah apa namanya? Uterus ya. Gitu. Jadi disekresikan oleh sel sekretory ini. Tapi kalau untuk yang silia fungsinya untuk apa? Buat dia nyapu si ovumnya ya, biar dia kedorong ke arah apa namanya? Tuba yang mendekati dengan uterus ya, gitu. Benar nggak tadi jawabannya? Benar ya. Jadi ya, ingat di tuba ini ada dua jenis sel di mukosa epitelnya, sel sekretory dan juga sel silia ya, sel yang bersilia. Dia jenisnya adalah selapis silindris semua ya. Oke, kita berlanjut lagi setelah tuba kita ke uterus ya. Ini juga sama ya, tapi ini bagian ismus deh. Nah kalau yang udah masuk ke bagian ini masih berkelok-kelok, tapi nggak se apa ya, keloknya lebih panjang ya. Kalau udah masuk ke arah yang dekat sama uterus, pasuterina ya, tuba pasuterina itu udah makin berkurang lipatan-lipatan dari mukosanya. Kalau di ismus masih panjang ya. Oke, ini tuba bagian ismus ya. Oke, kita sekarang ke uterus. Kemarin untuk uterus bagiannya gimana? Dalam lapisan apa aja? Endometrium, myometrium dan adventisia ya, atau perimetrium. Yang mana itu bagian-bagiannya? Kalau kalian lihat endometrium ada
di uterus ya. Betul. Nah ini tempat nanti implantasi di sini. Nih ya, di ruang uterus ini adalah lapisan yang endometrium. Ini lapisan apa atasnya? Fungsional, dan ini lapisan basal. Basal itu cenderung nggak terlalu banyak berubah-ubahnya ya, ya. Kalau untuk yang lapisan fungsional, dia morfologinya bisa berubah-ubah tergantung dari fase-fase yang dilalui sama uterus ya. Nah, kemudian bagian bawahnya lagi, lapisan paling tebal adalah myometrium. Nah, lihat, ini adalah myometrium. Ya, ini terdiri dari otot polos yang sangat tebal. Ya, di sini ada juga jaringan ikat ya, yang isinya ada pembuluh darah. Kemudian di sini ada kelenjar nggak dek? Adanya di endometrium. Bawahnya lagi di sini kenika apendisia ya, atau serosa. Ini nggak terlalu kepotong di sini. Oke, kita lanjut lagi bahasnya untuk endometriumnya. Kalau saya perlihatkan di sini, ini kalau ini fase apa dek? Apa ini? Ini yang saya kasih lihat ke kalian adalah premenstruasi ya. Kalau misalnya yang dia proliferasi itu kelenjarnya nih ya, ini kelenjar yang endometrium ini biasanya lebih panjang ya, lebih lurus. Di sini udah terlihat kayak mau tergerus ya, udah mau rapuh di sini. Ini adalah yang premenstruasi. Oke, kita coba lihat yang fase-fase berikutnya. Ini kalau kalian lihat endometriumnya pada fase apa? Proliferasi atau regenerasi. Ya, kalian bisa lihat di sini kelenjarnya cenderung seperti tubular ya, maksudnya lurus panjang-panjang. Ya, saya bedanya ya. Sini juga tuh, ya. Lurus, tidak berkelok-kelok. Ini adalah lapisan yang fungsional dari endometrium, di mana kelenjarnya itu cenderung lurus ya. Ini adalah fase proliferasi atau regenerasi. Oke, kita beralih ke yang fase sekresi. Ya, kalau bisa lihat di sini, ya, lapisan fungsional dari endometrium terlihat berkelok-kelok untuk kelenjar-kelenjar yang ada di lapisan tersebut ya. Nih, dia banyak dan berkelok-kelok ya. Untuk lapisan basalnya di sini juga hampir berkelok-kelok juga itu, ya. Untuk lapisan yang fungsionalnya dia lebih banyak kelokannya. Ini adalah fase yang sekresi. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat yang fase selanjutnya. Itu adalah fase tadi udah ya. Ada satu persediaan lagi. Ya. Warnanya kurang begitu baik, tapi tadi udah
Ini yang maksud menstruasi. Tuh kalian udah lihat juga. Di sini banyak apa deh? Eritrosit nih pada handphone. Dia udah mau luruh ke naturnya ya. Dan di sini banyak arteri apa di sini deh? Arteri spiralis ya. Sini. Segedein yang gitu terus. Coba. Ya, nih. Pesan Inggris siap-siap mau terus ya, mau aku kelenjar cenderung lebih kelihatan bulat-bulat ya. Banyak arteri di sini, arteri spiralis. Oke. Oh ya. Jadi kalau kalian lihat lapisan kayak gini, ini adalah endometrium, fase menstruasi. Kita ke plasenta. Di plasenta ada apa aja sih yang kita harus pelajari? Ada villi, ori, onyx, dan kemudian ada apa lagi? Kalau kalian pelajari apa deh? Sitoplazma sama sitoplazma, tapi kita nggak punya sediaannya di sini. Ya, di sini yang kalian lihat ini adalah jaringan plasenta. Ya, di sini adalah villi orioniknya. Ya, dan yang kalian lihat ruangan kosong-kosong ini, yang putih-putih ini diisi oleh darah ibu, ya, mother blood. Jadi mother blood itu lewat di celah-celah kosong ini, di sinusoid ini memenuhi jaringan plasenta, ya, yang ada di dalamnya villi yang terhubung dengan apa deh? Jaringan bayi, ya. Nih, kita lihat di sini villi-villinya ya. Kemudian ada lagi ya, bisa berhasil. Ini jaringan ikat ya. Kemudian ada ruangan amnion, tapi di sini nggak terlalu banyak potongnya. Nih, ruangan amnion itu sebelah sini harusnya. Nih, ini jaringan ikat di bawahnya. Ya, kemudian ya, kalau dilihat ini kan ada sel-sel yang mengelilingi dari si villi-villi ini ada ya. Dilihat di sini ada yang sinciotropoblast itu
bisa diidentifikasi mungkin dari kita lihat tuh jaringan ikatnya dulu sebentar. Ini ya, kalau untuk kalian lihat sensiotromboblast itu yang mana? Ini deh, saya gede dulu. Ya, ini adalah si sensiotromboblast ya, yang bagian pinggir sini. Kemudian di dalamnya itu ada jaringan mesoderm nih, ya. Dan ada juga pembuluh darah fetus nih. Ini ada pembuluh darah fetus di sini. Tadi apa? Sensiotromboblast ya. Lalu satu bundel lagi ini disebutnya dengan pili chorioalis ya. Nah ini adalah ruang antar virusnya. Ini sih nantinya isinya pembuluh darah ibu ya. Nih, ini sensiotromboblast. Oke. Ini pembuluh darah fetus tadi ya. Oke, kalau kalian lihat ada kalian kan udah belajar kardiovaskular, pasti udah kenalin arteri ya, vena. Nah itu kalau ada struktur itu di dalam vini ini itu adalah pembuluh darah fetus ya. Terus jaringan ikat di antara pembuluh darah ini adalah apa deh? Mesoderm ekstraembrional ya. Untuk sitotomoblast saya belum bisa kasih unjuk kalian ya, karena belum ketemu ya. Kalau kita lihat dari teorinya kan dia memang yang bagian sensio itu kan di luarnya, di dalamnya ya sito. Di sini saya belum ketemu ya, kalau saya dapat populasinya. Kita sampai kayaknya nggak punya deh di sini jaringannya. Sebentar. Ya nggak ada. Kita langsung belajar yang vagina ya. Foto saya kalian lihat di PPT kuliah saya ya, itu ada dua bagian, jadi bagian yang berarti sama di bagian darah vagina ya, itu beda epitelnya, jadi fungsionalnya juga mesti beda. Kalau misalnya beda epitelnya ya deh. Kalau yang di dalam namanya apa? Endosalpingo, dia apa epitelnya? Terus ya. Itu kalau untuk yang di luar dia berlapis gitu. Ada lapisan tanduknya nggak? Nggak ada ya. Pokoknya seluruh epitel di tubuh kita yang udah mau menuju ke bagian luar dari tubuh ya, itu epitelnya itu adalah jenisnya yang proteksi, yaitu epitel berlapis gepeng ya gitu. Kalau untuk yang sekresi itu masih yang silinder atau leukoboid ya. Sekresi
sekresi dan absorpsi. Kalau absorpsi biasanya sinuses. Kalau untuk sekresi kumpulin, ya kelenjar-kelenjar itu banyaknya kumpulin. Tapi kalau udah menuju ke dunia luar, itu udah mulai apa deh? Berlapis keratin, ya. Udah makin keluar, udah makin ada keratin. Ini adalah yang saya perlihatkan kalian adalah jaringan vagina. Kalau kita lihat sekilas mirip sekali sama jaringan apa deh? Tembus utem yang udah kena melewati apa? Esofagus, ya. Nih nggak ada lapisan keratinnya. Dan di bawahnya itu ada otot polos, ya. Ini adalah lapisan epitelnya, lapisan mukosanya setebal ini. Ini adalah epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tandu. Ini musulusnya, ya, otot polos di sini. Kemudian ada nggak struktur kelenjar di sini? Muskulnya tebal, ya. Tuh. Kalian lihat ada struktur kelenjar di sini? Nggak ada, ya. Jadi yang bedain sama esofagus adalah ada kelenjar pada esofagus, ya. Dari esofagus kan ada kelenjar esofagus. Tapi di vagina nggak ada kelenjar. Gitu. Tapi di vagina itu biasanya masih lendir, ya. Nah itu lendirnya biasanya dari sekret di cervix, ya. Karena di cervix itu tadi banyak lendirnya gitu. Oke. Ini adalah vagina, ya. Kemudian kita lanjut ke genitalia eksternal. Labio minora. Ide. Tuh, dia udah bentuknya ada lapisan keratinnya, ya, di bagian epitelnya, ya. Tuh. Karena dia udah di luar, ya. Tapi ini epitelnya nggak tebal. Keratinnya nggak tebal, ya. Jadi ini kalau dilihat seperti kulit tipis, ya, untuk kulit tipis. Tapi di sini lihat kalian yang bedanya sama kulit tipis apa? Nggak ada folikel rambut, nggak ada kelenjar sebasea, tapi dia ada kelenjar-kelenjar yang lainnya. Tuh. Jadi banyak pigmennya, ya, di kulit, ya, struktur kulit. Satu, basalnya banyak sel-sel pigmen. Bisa gedein. Ya, banyak sel-sel pigmen, sel-sel melanin di patung basalnya, ya. Ini lapisan keratin. Bawahnya sama, ini jaringan ikat, ya, jaringan banyak kelenjar dan juga ada pembuluh darah serta jaringan ikat. Oke, ini adalah struktur dari labio minora. Kita yang sekarang mayor, ya. Labio mayor ini kalau kalian lihat, nah, kelenjar lebih gede-gede, ya. Kemudian di sini ada struktur apa? Ini folikel rambut, ya, folikel rambut. Nah, ini juga ini adalah batang rambut, ya. Di sini ada kelenjar sebasea, ya. Ada kelenjar telinga di sini.
Ini strukturnya juga sama polititis, tapi bedanya sama labium minora. Minora ini nggak ada struktur rambutnya ya. Nah, tuh, nih, ini politik rambut. Ini kelenjar sudah saya, izinnya saya buka. Banyak ya. Di barisan dermisnya, tapi dermisnya sama seperti polititis. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu kelenjar payudara. Kelenjar payudara yang di sini kita pelajari ada yang non-laktans, stadium Davida, dan juga stadium laktasi. Kalian bisa jawabnya nggak? Insya Allah. Kalian yang menilai. Nah, ini yang non-laktans. Oke, ini kayak salah pengumuman 97. Ini adalah kelenjar mame yang non-laktans. Jadi belum ada terbentuk alveolus-alveolusnya belum ada ya. Tapi untuk kelenjar mamae udah ada di sini ya, tubul alveolar. Tapi dia belum terbentuk alveolus masih stoma, kemudian dipenuhi oleh jaringan ikat dan juga lemak. Di sini kelenjar-kelenjar dari kelenjar mame ya, yang tubul alveolar. Ada ductus nih. Kalau bedanya kelenjar sama ductus itu, kelenjar itu yang bagian nantinya menyekresi zat ya. Tapi kalau untuk ductus itu adalah yang mengalirkan si sekresinya ya. Jadi dia lebih panjang bentuknya seperti ini. Ini adalah ductus ya. Ductus jadi kelenjar mame. Nah, kemudian itu adalah yang tadi non-laktans. Kita sekarang ke yang stadium gravida. Ini udah mulai terbentuk ya, walaupun belum banyak. Nih udah ada isinya. Ini adalah kolostrum yang udah mulai terbentuk pada masa kehamilan. Tapi di sini alveolusnya belum begitu banyak, masih penuh sama jaringan lemak. Tulis sekitar ini ada jaringan lemak. Tapi udah mulai lebar nih untuk si kelenjar payudaranya ya, kelenjar laktasinya udah mulai lebar, ductusnya juga udah mulai lebar. Nah ini ada sebagian yang sudah terisi nih lumen dari kelenjarnya dengan kolostrum biasanya isinya ya. Tuh. Ini udah mulai terbentuk juga tuh, tapi masih sedikit ya, belum banyak. Ini adalah yang fase gravida ya, pada kehamilan dan trimester menuju akhir. Jadi sudah mulai terisi alveoli dari si kelenjarnya ya. Kita berlanjut lagi ke yang stadium laktasi. Nah, kalau stadium laktasi dia udah penuh kayak gini. Isinya ASI ya. Seperti yang kalian lihat di sini
Jadi nggak semua kelenjar ASI itu serempak gitu keluar. Jadi ada yang masih produksi, ada juga yang udah habis gitu ya, dikeluarkan. Jadi seperti itu. Jadi nggak yang semuanya itu serempak. Jadi mereka saling memproduksi ASI itu simultan, jadi terus-terusan ya. Apalagi ketika dirangsang oleh bayi untuk disusui ya, jadi dia terus-terusan produksinya. Hanya pembuluh kemudian meningkat, kemudian putusnya ya. Virus dari kelenjar mami ya. Saya masih ada virus virus tapi nggak kepotong di sini. Oke. Lagi yang mau menjelaskan, oh itu di antara virusnya ada sel-sel beta yang dirangsang oleh oksitosin atau leptin? Oksitosin ya, dia nantinya merangsang sel-sel beta untuk memeras dari si kelenjar ini agar ASI-nya keluar. Sel-sel beta itu bentuknya biasanya kayaknya penjelasan ini. Kenapa disebutnya epithel? Karena bentuk selnya seperti dasar otot polos ya. Selnya di alveolus yang bulat namanya. Ini yang epithel ini yang di atasnya ini dasar otot polos yang bentuknya geprek ya, itu selnya tuh dia adanya di sekitar alveolus ini. Nanti dia bisa dirangsang oleh oksitosin untuk memeras isi dari kelenjar ini ya, berkontraksi. Ini selnya epithel yang gitu.